Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Hayatul Jannah dengan NIM 207121455 akan membahas materi fungsi diferensial. Saya atas nama Ahmad Akbar Farid dengan NIM 20700140778. Di sini saya akan menjelaskan integral substitusi. Saya Nur Fadilah dengan NIM 20711240059. Di sini saya akan membahas tentang integral parsial dan integral fungsi rasional. Saya Nilam Sari Kunyanan dengan NIM 20712140072 akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Selamat menyaksikan. Baik, saya atas nama Hayatul Jannah dengan NIM 207121455. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi diferensial. Jadi, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk mengerjakan soal fungsi diferensial yaitu identifikasi fungsi dan aturan yang relevan. Di sini fungsi yang kita punya yaitu y sama dengan akar sin pangkat 3 e pangkat x per x kurang 1. Ini bisa kita tulis ulang menjadi y sama dengan sin e pangkat x per x kurang 1 pangkat 3 per 2. Langkah yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu penerapan aturan rantai. Kita misalkan U sama dengan sin E pangkat X per X kurang 1. Maka dari pemisahan ini kita dapat Y sama dengan U pangkat 3 per 2. Maka DY per DX sama dengan 3 per 2 U pangkat 1 per 2. Atau bisa kita tulis ulang menjadi 3 per 2 akar sin E pangkat X per X kurang 1. Selanjutnya kita misalkan V dimisalkan menjadi E pangkat X per X kurang 1. Maka U sama dengan sin P, DU per DP sama dengan cos P atau cos E pangkat X kurang 1 per X kurang 1. Selanjutnya dari rumusan tersebut, setelah itu kita perlu mencari terman dari fungsi P sama dengan E pangkat X per X kurang 1 menggunakan aturan pembagian. Rumus dari aturan pembagian yaitu F aksen X sama dengan U aksen X dikali P X dikurang U kali U X dikali P aksen X per P pangkat 2. Jadi fungsi yang kita miliki adalah N P sama dengan E pangkat X per X kurang 1. Kita misalkan V dengan X kurang 1. Jadi DU sama dengan 1 DX. Sedangkan dari pemisahan U sama dengan E pangkat X kita dapat DU sama dengan E pangkat X. Lalu kita berikan DV per DU sama dengan kita masukkan sesuai dengan rumus yang kita punya. Jadi U aksen X sama dengan E pangkat X dikali dengan PX yaitu X kurang 1 dikurang UX yaitu X E pangkat X dikali P aksen X yaitu 1 per P pangkat 2. Jadi di sini per X kurang 1 pangkat 2. Hasilnya kita bisa sederhanakan menjadi E pangkat X dalam kurung X kurang 2 per X kurang 1 pangkat 2. Dari semua langkah yang telah kita lakukan, langkah terakhir yaitu kita menggabungkan semua turunan menggunakan aturan rangkai menjadi DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DP dikali DP per DX. Kita masukkan semuanya sesuai rumus menjadi 3 per 2 akar sin E pangkat X per X kurang 1 dikali cos E pangkat X kurang 1 dikali E pangkat X dalam kurung X kurang 2 per X kurang 1 pangkat 2. Jadi dari fungsi yang kita miliki ini dan kita turunkan menjadi 3 per 2 akar sin E pangkat X kurang 1 dikali cos E pangkat X kurang 1 dikali E pangkat
X dalam kurung X kurang 2 per X kurang 1 pangkat 2. Sekian penjelasan dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Farid dengan NIM 20700120124. Di sini saya akan menjelaskan apa itu integral substitusi. Integral substitusi adalah sebuah teknik atau sebuah integral yang memiliki variabel yang rumit menjadi variabel yang sederhana. Baik, kita masuk ke soalnya, yaitu B1. Integral 1 per akar 2x tambah 1 dx. Kita misalkan menjadi U sama dengan dx sama dengan 2x tambah 1, du sama dengan 2 dx, dx sama dengan du per 2. Kita masukkan menjadi integral 1 per akar U dikali du per 2 sama dengan 1/2 integral 1 per akar U du sama dengan 1/2 dikali d dikali 2 akar U. Akar U nya kita ambil dari integral 1 per akar U ditambah C sama dengan 1/2 dikali 2 akar 2x tambah 1. Akar 2x tambah 1 kita ambil dari U 2x tambah 1 tambah C sama dengan akar 2x tambah 1 tambah C. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 20700124059. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral parsial. Jadi, integral parsial merupakan cara atau metode untuk menyelesaikan sebuah integral hasil kali dua fungsi dengan cara membagi fungsi tersebut menjadi dua bagian. Satu bagian yaitu diturunkan sebagai U dan bagian lainnya diintegralkan sebagai dv. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal integral parsial. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang contoh soal di sini, sebelumnya saya sebutkan bahwa rumus umum dalam integral parsial itu yaitu integral U dikali dv sama dengan U kali V dikurang integral V kali du. Langsung saja contohnya yaitu terdapat pada nomor C1 yaitu integral X sin 3x dx. Nah, sebelum kita menjabarkannya, kita misalkan terlebih dahulu. Untuk U sama dengan X, du sama dengan 1 dx, dx sama dengan du, dv sama dengan sin 3x dx, dan v sama dengan min 1/3 cos 3x. Jadi langsung saja kita masukkan, jadi sama dengan integral X sin 3x dx sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. Jadi kita masukkan sama dengan X sama dengan min 1/3 cos 3x dikurang integral min 1/3 cos 3x dx sama dengan sepertiganya kita keluarkan menjadi min 1/3x cos 3x ditambah 1/3 integral cos 3x dx sama dengan min 1/3x cos 3x ditambah 1/3 dikali 1/3 sin 3x ditambah c sehingga sama dengan min 1/3x cos 3x ditambah 1/9 sin 3x tambah c. Jadi kita akan menemukan hasil akhirnya yaitu sama dengan min cos 3x per 3 ditambah sin 3x per 9 ditambah c. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Nilam Sari Punyanan dengan NIM 20700124072. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Jadi integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan, di mana turunan adalah mencari turunan suatu fungsi, sedangkan integral tak tentu adalah mencari fungsi asal atau antiturunan dari sebuah fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti pada contoh soal D1, integral sin pangkat 2x dx. Untuk soal seperti ini, kita gunakan identitas sin pangkat 2x sama dengan 1 kurang cos 2x per 2. Selanjutnya kita substitusi ke integral, yaitu integral sin pangkat 2x dx sama dengan integral 1 kurang cos 2x dx per 2. Nah, selanjutnya 1/2 integral 1 dx dikurang 1/2 integral cos 2x dx
kita pisahkan menjadi integral 1 dx sama dengan x dan integral cos 2x dx sama dengan 1/2 sin 2x. Sehingga menghasilkan 1/2 x kurang 1/4 sin 2x tambah c, dan hasil akhir yaitu integral sin pangkat 2x dx sama dengan 1/2 x kurang 1/4 sin 2x tambah c. Sekian dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 20700124059. Di sini saya akan membahas tentang integral fungsi rasional. Jadi, integral fungsi rasional merupakan sebuah integral fungsi yang berbentuk pecahan polinomial. Contohnya seperti di atas, yaitu E1, yaitu integral 1 per akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dx. Kita akan mendapatkan hasil sama dengan integral 1 per akar x ditambah 1 kuadrat ditambah 4 dx. Nah, di sini kita misalkan u-nya sama dengan x ditambah 1, du sama dengan dx. Jadi kita akan mendapatkan hasil integral 1 per akar u kuadrat ditambah 2 kuadrat du. Sehingga kita integralkan sehingga mendapatkan hasil ln u ditambah akar u kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan ln, kita kembalikan x ditambah 1 ditambah akar x ditambah 1 kuadrat ditambah 4. Jadi hasil akhirnya akan mendapatkan sama dengan ln x ditambah 1 ditambah akar x kuadrat ditambah 2 ditambah 5 ditambah c. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.